Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markaja yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Asep Maulana. Insya Allah dalam video kali ini akan kita lanjutkan tutorial keterampilan dasar dalam mengoperasikan program SPSS termin ketiga dalam kitab At-Tahlil Al-Ikhsar Bistihdam Barnamij SPSS yang ditulis oleh Dr. Usama Robi Amin, dan bagian ini merupakan bagian terakhir dari tema pertama, yaitu Maharoh Asasiyah atau keterampilan dasar, keterampilan yang paling mendasar untuk mengoperasikan program aplikasi SPSS. Sebelum nanti kita akan masuk pada tutorial penggunaan SPSS yang lebih mendalam dan kompleks. Baik, adapun tutorial yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas pada video kali ini, ada beberapa tutorial, antara lain yang pertama, cara membuka file lama atau file baru. Kemudian tips untuk menyembunyikan standar toolbar. Kemudian cara menampilkan standar toolbar. Kemudian mengubah ukuran standar toolbar. Kemudian menambahkan fungsi standar toolbar. Dan selanjutnya membuang fungsi standar toolbar. Selanjutnya menyusun ulang ikon standar toolbar dan juga membatalkan setting standar toolbar. Jadi kurang lebih ada 8 tutorial, ada 8 prosedur yang akan kita diskusikan, yang akan kita sampaikan pada video kali ini. Kemudian selanjutnya, sebelum masuk pada tutorial lebih lanjut dalam penggunaan SPSS-nya, perlu kiranya disampaikan terlebih dahulu, karena selain terkait dengan tutorial untuk penggunaan mendasar dari program SPSS ini, tadi ada satu bahasan tentang standar toolbar atau Syarit Al-Muham Al-Qiyasi dalam istilah statistik bahasa Arabnya. Nah, oleh karenanya di sini perlu disampaikan terlebih dahulu terkait dengan standar toolbar itu sendiri. Sahabat bisa lihat di layar bahwa standar toolbar merupakan sekumpulan tombol shortcut yang merupakan perintah-perintah dasar file. Standar toolbar juga merupakan komponen jendela yang dapat memuat tombol-tombol perintah pada setiap menunya, di mana setiap tombol memiliki sebuah perintah yang terdapat pada menu dengan cara mengklik sebuah tombol perintahnya di toolbar. Hampir semua tombol di toolbar itu dilengkapi dengan gambar yang memudahkan untuk mengenali sebuah perintah yang akan dijalankan oleh tombol tersebut. Sahabat bisa lihat bahwa di sini bagian tampilan dari program SPSS saya tunjukkan dengan kursor. Nah, di sini kalau untuk file, di sini kemudian edit, view data, transport, analyze, direct marketing, dan sebagainya. Ini merupakan menu kaimah ya dalam ataupun dari program SPSS. Sementara yang dimaksud dengan toolbar ini adalah yang di bawah menu-menu tersebut. Misalkan di sini ya ada gambarnya yang warna kuning ini, kemudian ada yang biru. Ini kalau nanti kita klik, setiap gambar ini memiliki nama khusus dan juga fungsi khusus. Dan sekali lagi, ini merupakan ikon ataupun gambar yang merepresentasikan isi dari setiap menu. Jadi kalau misalkan biasanya kita ingin umpamakan membuka file baru, nah, biasanya kita dengan cara mengklik file, baru nanti kita temukan ada submenu new, atau untuk membuka file dengan cara mengklik menu file dan di sana ada submenu open.
Nah, dengan cara kita menampilkan toolbar, maka cukup dengan mengklik salah satu dari icon ini. Nah, inilah yang disebut dengan toolbar. Dan kemudian selanjutnya, ya, ini ada contoh fungsi dari standar toolbar. Ya, ini contoh, ini hanya beberapa bagian saja. Sebetulnya ada begitu banyak toolbar yang bisa kita tampilkan sesuai dengan menu yang terdapat dalam setiap menu di sini. Misalkan di sini ada contoh fungsi standar toolbar membuat file baru. Jadi kita dalam praktiknya nanti tidak harus membuka menu terlebih dahulu kemudian menemukan menemukan fungsi yang kita maksud, cukup dengan mengklik salah satu dari icon yang kita maksud tersebut. Misalkan ini untuk tadi membuka file baru, kemudian juga membuka file dokumen, kemudian menyimpan dokumen, mencetak dokumen, mengopi teks atau objek, menempatkan hasil potongan atau kopian, kemudian membatalkan perintah dan lain-lain. Jadi singkatnya bahwa standar toolbar ini akan membantu kita ketika mengoperasikan program SPSS akan lebih cepat. Jadi akan lebih cepat fungsi yang kita gunakan, fungsi yang kita lakukan untuk mengoperasikan program SPSS ini. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita lanjutkan pada praktek lebih lanjut, praktek lebih dalamnya dalam program SPSS. Ya, silahkan sahabat untuk bisa membuka program aplikasi SPS-nya seperti yang telah disampaikan pada termin kedua dari keterampilan dasar mengoperasikan program SPSS ini. Kita buka dulu, kita buka terlebih dahulu aplikasi program SPSS-nya, misalkan dengan strategi yang pertama mengklik start, mengklik tombol start, kemudian kita mencari IBM statistik. Nah, di sini ada IBM statistiknya, kemudian kita di sini ada ada ikon untuk IBM statistiknya, kita tinggal mengklik satu kali. Kita tunggu, sedang proses untuk ya. Di sini sudah mulai tampil, ya ini sudah terbuka. Baik, kita klik saja tombol cancel di sini, ya. Kita dapat melihat di sini bahwa tampilan dari SPSS ini masih kosong. Ini merupakan file baru, ya, file baru. Jadi kalau kita membuka program SPSS di awal, secara langsung di sana kita telah melakukan telah melakukan untuk membuka file baru, ya, file baru dalam program SPSS tersebut. Nah, namun demikian, ketika sekarang sudah tampil layar dari aplikasi SPSS ini, tadi seperti telah disampaikan bahwa tutorial terkait dengan membuka file ini ada cara untuk membuka file baru, ada juga cara untuk membuka file lama. Misalkan kalau membuka file baru tadi, ketika kita membuka program aplikasi SPSS ini secara langsung, maka kita telah membuka file baru dari aplikasi SPSS ini. Nah, kemudian kalau sekarang sudah tampil aplikasi dari SPSS ini, kita ingin membuka file yang telah kita kerjakan sebelumnya, maka caranya adalah dengan cara kita mengikuti cara yang
lama dulu dengan sebelum menggunakan toolbar. Nah, di sini ada menu file. Kita klik menu file. Kemudian di sini ada dua submenu. Ada new, ada open. Kalau new itu tadi kita lihat di sini untitled 1 ya. Jadi ini merupakan tampilan dari aplikasi SPS ini untuk untuk file pertama. Kalau kita ingin menghadirkan file baru, maka kita cukup dengan mengklik new dan kemudian data. Ya, di sini akan tampil untitled 2. Kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini ada untitled 2. Dan kita cek di sini. Ya. Jadi ini merupakan file baru yang kita maksudkan untuk selanjutnya kita lakukan proses olah data yang kita ingin dengan program SPSS. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin membuka file lama yang telah tersimpan, sama caranya dengan mengklik file, kemudian di sini ada open. Ya, kita klik open dan kemudian data. Sekali lagi, klik menu file, open dan data. Ini tampil, bisa dilihat ya tampilan jendela dari open data ini. Kita klik di mana kita menyimpan. Ya. Ini ada anak panah ya, anak panah ke bawah. Ini kita klik, kemudian kita cari di mana file yang telah kita simpan sebelumnya. Misalkan saya kemarin menyimpan file untuk tutorial bagian pertama dan kedua. Ya, kedua dari keterampilan dasar mengoperasikan program SPSS ini ada di D. Kita klik D, kita cari. Nah, di sini ada file latihan program SPSS. Kita klik. Ya. Jadi intinya silahkan sahabat semuanya lihat kembali dalam laptopnya atau komputernya di mana telah menyimpan file pada tutorial sebelumnya. Jadi disesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal mengklik. Ya, di sini ada file yang akan kita buka. Cukup klik saja. Kemudian ini sudah terlihat file name-nya berubah yang tadinya kosong sesuai dengan file yang akan kita buka dan klik open. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat dari tampilan program aplikasi SPSS ini telah terbuka file yang telah kita simpan sebelumnya dan dapat kita lakukan operasi statistik lainnya. Ya, nanti ke depan kita akan belajar tentang statistik deskriptif untuk penyajian data, kemudian juga ada statistik inferensial untuk uji hipotesis dan sebagainya. Nah, kalau kita telah menyimpan data sebelumnya, tidak harus kita membuatkan file tersebut yang kedua kali, cukup dengan membuka file tadi yang telah tersimpan. Baik, jadi ini tutorial yang pertama ya. Tutorial pertama untuk termin ketiga ini, membuka file baru atau juga membuka file lama yang telah tersimpan. Kemudian selanjutnya tadi terkait dengan tutorial untuk standar toolbar ini terkait dengan tampilan ya. Jadi kalau tadi itu yang sebelumnya tutorial-tutorial lebih kepada bagaimana cara kita memulai untuk menghidupkan, mengoperasikan program SPSS ini, dan kemudian terkait dengan standar toolbar ini untuk tampilan ya, tampilan dari fungsi ya, fungsi-fungsi dari submenu yang ingin kita tampilkan dan ingin memfungsikan lebih cepat. Nah, di sini bisa saudara lihat ini ada, nah ini ada icon untuk open data, kemudian ini save this document, kemudian ada print. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada undo, redo, ya ini untuk membatalkan operasi yang kita lakukan dalam
melakukan input data ataupun operasi yang lainnya. Nah, jadi terkait dengan toolbar ini ada beberapa tutorial yang dapat kita lakukan, antara lain adalah menyembunyikan toolbar. Misalkan kita ingin menyembunyikan toolbar-toolbar ini, kalau sekarang kan ini tampil toolbarnya. Ini sebetulnya kalau Anda memang tidak menghendaki, sahabat tidak menghendaki untuk menampilkan toolbar ini, dapat juga untuk disembunyikan. Ya, caranya adalah dengan mengklik view, kemudian selanjutnya di sini ada submenu dari view, ada toolbar. Kemudian selanjutnya kita klik customize. Nah, lihat di sini dalam jendela show toolbar ini ada toolbar show ya, toolbar show. Nah, untuk toolbar show di sini ada tanda centang, kita hilangkan tanda centangnya. Klik dan kemudian OK. Nah, ini cara otomatis toolbar yang tadi ada, yang tadi tampil menjadi tidak ada atau tersembunyi. Dan inilah tadi caranya ya, dengan cara mengklik view. Sekali lagi view, toolbar, tadi customize, untuk toolbarnya di show-nya ini tadi ada tanda centang, kita hilangkan. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menampilkan kembali toolbar? Sama pada prinsipnya seperti tutorial bagaimana kita ingin menyembunyikan toolbar ini, dengan cara mengklik view, kemudian toolbar, customize, dan untuk jendela toolbar ini dalam kolom show kita klik kembali centangnya. Ya, klik kembali dan ini akan ada tanda centang dan klik OK. Nah, kita bisa melihat bahwa toolbar di sini sudah tampil kembali. Jadi untuk menyembunyikan atau menampilkan toolbar ini caranya sangat sederhana, dengan cara mengklik view tadi, kemudian submenu toolbar, customize, dan tadi ada kita menuju kepada kolom atau jendela yang toolbar ini, kolom show, kita hilangkan centang, itu untuk menyembunyikan toolbar, atau klik centang untuk menampilkan toolbar. Kemudian selanjutnya untuk mengubah ukuran dari icon toolbar ini, kita lihat di sini bahwa toolbar-toolbar yang ada ya, mungkin bagi yang senang dengan ukuran icon toolbar ini yang mini, yang kecil, cukup seperti ini. Tapi kalau sahabat menginginkan icon ini lebih ukurannya lebih besar, biar bisa terlihat lebih jelas, maka hal ini dapat kita lakukan. Caranya sama sederhana seperti tadi. Untuk menyembunyikan dan menampilkan toolbar, kita dapat mengklik menu view ya, kembali kepada toolbar, kemudian customize. Nah, customize di sini di jendela show toolbar ini, lihat di bagian bawah ada keterangan ya, di sini ada large button. Nah, di sampingnya show tooltips. Nah, yang large button ini ada kotak di depannya, kita tinggal mengklik ya. Jadi ini untuk memperbesar icon dari toolbar yang kita maksudkan tadi. Kita tinggal klik, ada tanda centang, kemudian OK. Sebelumnya lihat di sini, icon toolbar di sini tampilannya kecil. Dengan mengklik large button, kita OK. Nah, ini tampilan dari toolbar ini menjadi lebih besar. Dan mungkin bagi yang senang dengan icon yang lebih besar untuk memperjelas,
ya tidak salah mengklik fungsi yang dimaksud dalam memfungsikan atau menggunakan toolbar ini bisa diperbesar seperti ini. Ingin mengecilkan kembali sama ya, caranya dengan mengklik menu view, kemudian toolbar, kemudian ya menu toolbar, kemudian juga submenu customize. Tadi large buttonnya kita klik, kita hilangkan tanda centangnya, oke, akan kembali menjadi kecil. Oke, coba kita untuk tutorial sekarang diperbesar saja untuk tampilan ikonnya. Ya, ikon toolbarnya klik view, kemudian toolbar, customize, dan large button. Oke, ya, tuh. Jadi sekali lagi untuk bagaimana cara kita mengubah ukuran dari toolbar ini, praktiknya seperti yang tadi telah dilakukan. Kemudian selanjutnya untuk tutorial menambah fungsi ya, menambah fungsi dari toolbar. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa untuk toolbar ini ada toolbar open ini tadi. Jadi kalau cara lama untuk membuka file lama itu kita dengan cara mengklik file, ya menu file, kemudian submenu open data. Nah ini agak lumayan lama, ya. Tapi dengan cara kita mengklik menu dari open, ini akan langsung tertuju kepada data yang mau kita cari, file yang mau kita cari. Jadi ini sekali lagi untuk mengefisienkan cara kerja fungsi dari menu submenu SPSS ini. Nah di sini kita lihat tadi ada open, kemudian ada save, kemudian ada print, dan yang lainnya, undo, redo. Nah sekarang kita ingin umpamakan menambahkan fungsi lain yang terdapat di dalam menu-menu ini. Umpamakan dalam menu file ini kita lihat ada open sudah ya. Ini ada new ya, ada new. Kalau kita lihat di sini new belum ada atau submenu new itu untuk membuka file baru. Kita bisa melakukan langkah-langkah dengan cara mengklik view sama. Jadi patokannya itu menu view. Menu view, kemudian selanjutnya kita ke submenu toolbar sama ke customize. Kita lihat di sini dalam jendela show toolbar ada di sini tombol edit ya. Kita bisa mengklik edit. Nah, di dalam jendela edit toolbar ini ada dua kolom kategori sama tools. Kalau kategoris ini adalah menyimpan semua menu ya. Menu yang terdapat di dalam aplikasi SPSS ini. Ada file, ada edit, view, data, dan sebagainya. Ini sama dengan tampilan ini. File, edit, view, sama dengan ini. File, edit, view, data, dan sebagainya. Sementara itu untuk di kolom sebelahnya, tools ini menyimpan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam menu tadi. Misalkan di sini file, di dalam file ini ada fungsi new data untuk membuka data baru, kemudian open data untuk membuka file, kemudian juga ada fungsi print review, kemudian ada retake data, dan sebagainya. Intinya semua yang terdapat di dalam menu file tersebut ada di kolom tools fungsi-fungsinya. Dan kemudian untuk edit juga di sini ada cut, ya, ada fungsi cut, ada fungsi delete dan find dan sebagainya. Untuk menambahkan fungsi dari toolbar ini dengan cara, misalkan di sini kita ingin menambahkan fungsi dari menu edit, kita klik edit, ya ini sudah diklik. Kemudian selanjutnya kita
klik salah satu fungsi yang ingin ditambahkan, cut. Nah, fungsi cut ini caranya oleh kita diklik ya, klik kemudian ditahan, atau dalam istilah program komputer itu dengan cara mendrag ya, kita menggeser fungsi dari salah satu yang ingin kita tambahkan dalam toolbar. Misalkan ini cut sudah kita klik, kemudian tahan dulu dan kita pindahkannya ke sini, ada customizing toolbar. Silahkan disimpan di mana saja. Ini sekali lagi, tombol kursor ini sedang menarik fungsi dari cut untuk ditambahkan ke tampilan toolbar. Kita lepas ya, kita lepas kursornya. Nah, ini kita lihat dalam customizing toolbar, secara otomatis di sini sudah masuk ya, sudah nanti dapat kita tampilkan. Oke, kita coba satu lagi untuk delete. Kita klik delete, tahan, drag, kita pindahkan ke customizing toolbar. Ya, silahkan misalkan diletakkan di samping cut. Nah, kalau kita lihat tampilan toolbar di sini, sebelum kita tambahkan, ya ini kan belum kita klik tahap berikutnya setelah tadi kita mendrag. Di sini memang belum tampil icon untuk cut dan delete, tapi kemudian nanti kita akan coba lanjutkan ya. Sekali lagi ini untuk memastikan saja bahwa icon cut dan delete belum ada. Kita klik continue sekarang. Kemudian oke. Nah, bisa lihat di sini icon dari cut, kemudian icon delete yang tadinya tidak ada menjadi tampil. Nah, ini sekali lagi langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menambahkan fungsi. Kita coba sekali lagi ya. Klik menu view, toolbar, customize, kemudian edit. Kemudian selanjutnya kita klik salah satu dari menu dalam kolom kategoris, misalkan sekarang file. File, kita ingin tambahkan fungsi dari misalkan print preview. Kita klik print preview, sudah diklik, kita tarik ya dengan cara mengklik tahan lama, klik ditahan, kita pindahkan ke customizing toolbar. Kita tempatkan posisinya di samping delete tadi. Ya, ini sudah tersimpan. Di sini sebelum kita klik continue dan OK, belum ada icon dari print review. Print preview. Nah, sekarang setelah kita tambahkan, kita coba klik continue dan OK. Nah, di sini sudah tampil icon toolbar print preview. Ya, itulah cara menambahkan fungsi dari standar toolbar ini. Jadi kita kalau misalkan nanti ingin meng-cut salah satu input data, ya data yang telah kita input, misalkan bisa dengan cara langsung kita mengklik icon cut ini. Kan ini ya 85, kita cut. Nah, menjadi hilang. Dan kemudian bagaimana cara kita menyajikan kembali untuk data yang hilang tadi? Maka di sini ada icon undo ya, untuk membatalkan fungsi. Kita klik, dia tampil kembali. Inilah fungsi yang sangat efisien dari toolbar ini. Jadi sekali lagi untuk mempercepat kerja dengan memfungsikan beberapa submenu dari menu program SPSS ini, sekali lagi dapat kita memfungsikan standar toolbar ini. Oke, sebelum dilanjutkan, mungkin sahabat bisa melihat di sini bahwa
kalau untuk toolbar open ini terlihat terang ya gambarnya, sementara untuk save ini terlihat tidak terang, bahkan di sini tidak bisa kita klik. Sementara itu kalau untuk icon open ini dengan di samping dia tampil terang dan bisa kita klik, ada langsung berfungsi. Nah, ini permasalahannya bukan berarti icon ini tidak berfungsi, melainkan bahwa yang akan difungsikan, yang akan dilakukan oleh icon ini belum ada. Jadi dia tidak tampil terang dan seolah tidak bisa diklik untuk memfungsikan fungsi yang kita maksud. Nah, misalkan di sini kita ingin menghilangkan ya tadi ini untuk save ini belum ada, kita coba ingin menghilangkan skor di baris ke-5, skor 86, kita klik. Nah, tadinya yang save ini terlihat tidak terang dan seperti tidak bisa kita klik. Sementara kalau kita sudah sekarang menghilangkan salah satu skor di sini, maka lihat cut. Nah, ini dia akan tampil. Karena di sini icon ataupun ya gambar dari toolbar save ini dia sudah akan mulai berfungsi untuk menyimpan kegiatan yang telah kita lakukan tadi, yaitu menghilangkan salah satu skor ini. Demikian juga ini untuk undo yang tadinya tidak terlihat terang dan seperti tidak berfungsi, maka ini juga sekarang menjadi tampil, ya, menjadi berfungsi. Misalkan kita ingin mengembali, misalkan di sini ada undo, ada redo. Redo di sini kita lihat posisinya dia tidak terang, seolah tidak berfungsi. Ketika sekarang kita klik yang undo, nah, ini kembali lagi skor 86-nya dan kemudian redo dia terang. Seolah kalau kita ingin memfungsikan ini sudah bisa. Jadi kita ingin mengembalikan posisi menjadi tidak ada skor ini. Nah, ini jadi dia akan tampil sekali lagi bahwa jangan heran kalau misalkan di sini ada beberapa icon dari toolbar kemudian dia tidak tampil terang. Ini tandanya bukan berarti dia tidak berfungsi, melainkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh icon ini belum ada sehingga dia tidak menampakkan dirinya, ya, tidak tidak dapat kita lihat dengan terang. Oke, kita sekali lagi kita klik ini untuk kita ambilkan kembali skor yang tadi telah kita hilangkan, ya. Oke, itu ya. Jadi ini cara kita untuk tadi menambahkan fungsi cut, fungsi delete, fungsi print preview dan yang lainnya dapat kita lakukan dengan cara tadi mengklik view, kemudian toolbar, kemudian customize, kemudian klik tombol edit, dan kemudian dari main kolom kategoris kita tentukan dari menu mana yang ingin kita tambahkan. Tadi misalkan edit, kemudian kita klik salah satu dari fungsi edit tersebut dan kita lakukan drag, ya, dengan cara mengklik lama dan kita menarik, ya, menyimpannya kepada ini kolom customizing toolbar, disimpan di mana saja. Oke, itu cara yang tutorial selanjutnya itu untuk menambahkan fungsi dari standar toolbar. Kemudian selanjutnya sekarang bagaimana cara kita ingin membuang salah satu fungsi dari standar toolbar ini. Kalau tadi menambahkan fungsi, sekarang membuang fungsinya. Caranya juga sangat mudah, sama kita fokus kepada menu view, kemudian masuk pada submenu toolbar, klik customize, kemudian selanjutnya sama klik tombol edit. Nah, kalau tadi dari kolom kategoris yang menyimpan beberapa menu dalam aplikasi SPSS ini, kemudian menentukan salah satu fungsinya dari kategori tersebut yang ada dalam kolom tools, kita tarik ke ke bagian ataupun tempat, ya, yang ada customizing toolbar ini, kita menyimpan salah satu toolsnya. Nah, sekarang kalau untuk membuang caranya sama dengan maksudnya
Caranya sangat mudah dengan cara kalau tadi dari kategori skill tool kita langsung fokus kepada customizing toolbarnya. Misalkan di sini ini untuk icon cut dalam standar toolbar masih ada, ingin sekarang kita buang. Jadi kita fokus kepada cut di sini ya, fungsi cut. Kita klik, kemudian tahan, drag, kita buang ya. Kita alihkan kemana saja kita, intinya di luar, keluar dari customizing toolbar ini ya, keluar dari tempat customizing toolbar ini. Kita misalkan buang saja ke bagian bawahnya, tinggal kita lepas. Nah, sekarang di sini masih ada karena kita belum melakukan langkah selanjutnya, yaitu continue dan oke. Ketika kita sudah mengklik continue, ya sebelumnya di sini masih ada gambar gunting ya untuk mengkat tadi, fungsi untuk menghilangkan salah satu data atau skor yang ada di dalam data view kita. Nah, sekarang kalau kita sudah membuangnya, kemudian klik continue dan oke. Nah, di sini hilang ya, hilang icon gunting tadi untuk mengkat data. Kemudian selanjutnya kita coba lagi sekarang untuk menghilangkan icon delete. Ya, icon delete kita hilangkan. Caranya sama, klik view, menu view kita klik, submenu toolbar, customize, kemudian di jendela show toolbar kita klik edit, dan kemudian kita klik salah satu fungsi dari standar toolbar tersebut untuk kita hilangkan. Klik, tahan, atau kita drag, kita buang. Ya, kita lepas di mana saja di luar customizing ini. Sekali lagi, klik, tahan, kita keluarkan, itu namanya drag, dan kita lepas. Di sini masih ada icon delete. Setelah kita klik continue, klik OK, dan secara otomatis di sini menjadi hilang icon toolbar yang tadi tampil sebelumnya. Jadi itu ya cara menambahkan serta membuang salah satu fungsi standar toolbar tadi telah kita lakukan. Kemudian selanjutnya ini tutorial selanjutnya untuk menyusun ya, menyusun ulang posisi letak dari standar toolbar ini. Misalkan di sini kita lihat untuk di sini untuk ya tadi saya tambahkan satu skor ini ya, icon dari standar toolbar shape jadi tampil ya, jadi tampil. Nah, misalkan kita ingin memposisikan print, ini kan asal susunannya itu open, save, kemudian print preview. Kita ingin menempatkan save itu posisinya di di bagian pertama. Jadi dia letaknya sebelum icon open. Demikian juga open terletak setelah icon save. Nah, caranya ini sangat bisa kita lakukan. Sama, kita fokus kepada menu view, klik view, kemudian toolbar, submenu toolbar, kemudian customize. Ya, kemudian untuk jendela show toolbar kita klik edit. Nah, kita lihat di sini ada icon save, ada icon open. Kita posisinya tinggal memindahkan ya, menyusun kembali posisinya, letaknya. Caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, dengan kita harus mengklik lama memindahkan kepada posisi di mana kita inginkan letak dari icon toolbar tersebut. Bagaimana cara kita memindahkan letak atau posisi dari icon toolbar ini? Misalkan di sini ada fungsi dari toolbar print, ingin kita letakkan posisinya sebelum save. Ya, sehingga nanti efeknya icon save akan terletak setelah print. Jadi caranya
Ya, caranya kita klik, tahan, pindahkan ke posisi save. Ya, jadi ini bisa saudara sahabat lihat ya, ini ada tanda jari di sana ya yang sedang ingin memindahkan posisi dari print. Kita simpan ya, kita simpan, kita letakkan posisi print ini di posisi save tadi. Simpan. Baik, sudah. Kita coba lihat di sini icon toolbar. Kalau kita belum klik continue dan OK, posisinya icon save masih berada di masih berada sebelum dari print ini. Sementara print berada setelah save. Kalau kita klik continue, kemudian OK, nah ini bisa kita lihat. Sekarang posisinya atau letaknya berubah. Save yang tadinya terletak sebelum print, yang print setelah save, maka sekarang berubah. Print sebelum save dan save sebelum print. Ya, ini jadi cara bisa kita melakukan bagaimana memposisikan ya, memposisikan setiap icon toolbar ini sesuai dengan keinginan kita. Ya, kemudian selanjutnya, oke, sebelum melanjutkan pada tutorial terakhir dari termin keterampilan dasar pengoperasian SPSS ini, kita coba kembali ya untuk memindahkan, men-setting ulang susunan dari icon ini. Kita coba kembalikan lagi posisi print ini berada setelah icon save dan save sebelum print. Tadi caranya dengan cara mengklik view, kemudian submenu toolbar, kemudian submenu customize, kemudian klik tombol edit ya, kemudian kita fokus kepada bagian customizing toolbar ini, kemudian kita klik, misalnya kita klik saja untuk mendrag icon print, kita klik tahan lama, kita drag pindahkan ke tempatnya icon save, lepas. Ini tandanya bisa kita lihat icon save berada sebelum print, sementara print berada setelah save. Ini belum kita lakukan langkah untuk mengklik continue dan OK. Sehingga posisi icon di aplikasi SPSS ini masih posisi lama, di mana print, icon print untuk mencetak ya output dari SPSS ini berada sebelum icon toolbar save, dan save berada setelah icon toolbar print. Nah, kalau sudah kita tadi setting, kita ubah letaknya, kita klik continue, kita klik OK, nah, ini menjadi berubah lagi ya, di mana icon save berada sebelum print, sementara icon print berada setelah icon toolbar save. Itu cara untuk menyusun ulang, setting ulang untuk posisi atau letak dari icon standar toolbar ini. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk membatalkan setting ya, membatalkan pengaturan yang telah kita lakukan tadi. Jadi tadi sudah ada beberapa kegiatan tutorial yang telah kita lakukan, baik untuk mengubah ukuran icon dari standar toolbar ini, kemudian menambahkan fungsi dari standar toolbar, membuang fungsi dari standar toolbar, kemudian menyusun tata letak posisi dari icon standar toolbar ini. Nah, ketika kita ingin membatalkan fungsi, membatalkan operasi atau kegiatan tadi ya, kegiatan yang paling terakhir yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Tadi telah kita tambahkan beberapa icon toolbar ya, yaitu icon untuk fungsi cut, kemudian delete, kemudian show selected item. Nah, sekarang kita akan membatalkan kegiatan tadi, yaitu menyimpan ya,
menambahkan fungsi-fungsi ini akan kita batalkan langkahnya dengan cara melakukan prosedur berikutnya, yaitu sahabat klik view, kemudian ya, tadi setelah diklik menu view, submenu toolbar, kemudian customize, kemudian dari jendela show toolbar kita klik edit. Ya, nah di sini ada reset toolbar. Jadi sekali lagi ini untuk membatalkan setting atau pengaturan dari toolbar ini. Tadi telah kita tambahkan dan sekarang ingin kita kembali kepada tampilan awal dengan cara mengklik reset toolbar. Klik. Nah, di sini sebelum kita klik continue dan OK, posisinya untuk icon cut, icon delete, kemudian show di sini masih ada. Tapi setelah tadi kita lakukan reset, klik continue, sahabat bisa lihat di sini sekarang masih ada. Sudah diklik OK, nah, ini menjadi hilang ya, menjadi kembali kepada tampilan awal. Jadi intinya tadi dari beberapa tutorial yang telah kita lakukan untuk tampilan dari standar toolbar ini, baik itu menambahkan fungsi, menghilangkan fungsi, mengatur tata letak dari icon gambar toolbar ini, dapat kita lakukan kepada tampilan awal sebelum kita melakukan beberapa langkah tadi untuk pengaturan toolbar ini, yaitu dengan cara mereset ya. Saya coba tampilkan kembali, klik menu view, kemudian klik submenu toolbar, klik submenu customize, klik tombol edit. Nah, di sini ada tombol reset toolbar. Oke. Jadi ketika kita mengklik tombol reset toolbar ini, secara otomatis semua kegiatan yang kita lakukan untuk mengatur tampilan toolbar ini akan dibatalkan. Ya, jadi itulah langkah-langkah tutorial terakhir untuk pengaturan tampilan dari standar toolbar ini. Sahabat Merkaja yang berbahagia, demikianlah tutorial keterampilan dasar pengoperasian program aplikasi SPSS termin terakhir telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan tentunya selamat mencoba. Ya, insya Allah pada tutorial berikutnya akan disajikan beberapa materi lanjutan yang tentunya lebih menantang, lebih mendalam, dan lebih menarik, di mana kita akan melakukan kegiatan olah data statistik, baik itu statistik deskriptif maupun statistik inferensial yang relevan dengan kegiatan penelitian pendidikan bahasa Arab. Demikian, terima kasih telah mengikuti, telah menyaksikan video tutorial ini. Jangan lupa like, share, komen untuk video tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.